Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Pada saat itu, Ziling yang biasanya terlihat kuat, kini benar-benar membasahi matanya. Dan tiba-tiba saja, dia berteriak dengan keras. "Kamu bajingan, pergi sana. Aku tidak membutuhkan kamu untuk menyelamatkan aku. Terlebih lagi, aku juga tidak berharap bahwa kamu menyerahkan hidup kamu untuk menyelamatkan aku. Cepat pergi sana. Kami tidak berhubungan sejak awal, dan kamu tidak berutang apapun kepada aku, dan tidak perlu membantu aku seperti ini. Pergilah, cepat pergi, jangan pedulikan aku," teriak Ziling dengan sedih. Kali ini dari lubuk hatinya, Ziling tidak ingin Chu Feng mati untuknya. Dia berharap Chu Feng bisa terus hidup. Lagi pula, alasan mengapa dia terjebak di tempat itu adalah, ini semua karena keegoisannya. Itu semua karena dirinya sendiri, dan itu tidak ada hubungannya dengan Chu Feng. Namun Chu Feng masih mengabaikannya, dan dengan penuh tekad Chu Feng ingin berdiri. Dan ketika dia berada dalam situasi di mana dia tidak bisa lagi berdiri, Chu Feng kemudian dengan tegas memilih untuk merangkak. Dengan tangan dan kakinya yang kaku dan beku, sedikit demi sedikit dia terus menggerakkan tubuhnya. Pada awalnya Chu Feng hanya ingin melakukan semua yang dia bisa, itu hanya untuk menyelamatkan Ziling. Jika dia tidak punya cara untuk menyelamatkannya, maka Chu Feng akan memutuskan untuk pergi. Dia juga tidak ingin mengirim hidupnya ke makam karena Ziling. Tetapi ketika Ziling mulai mendesaknya untuk pergi, hati Chu Feng terenyuh. Hatinya benar-benar bergetar, dan secara tak terduga, pemikiran bahwa ia harus menyelamatkan pun langsung Ziling muncul. Pikiran itu juga menjadi semakin kuat, dan sampai titik ini, pikiran itu tidak dapat dihancurkan dan tidak bisa digerakkan. Meskipun tekad Chu Feng untuk menyelamatkan Ziling tidak bisa bergerak, tetapi tubuhnya sudah tidak lagi bisa mengikuti hatinya. Saat ini garis pandangnya menjadi buram, dan kesadarannya menjadi buram. Di otaknya saat ini hanya ada satu pikiran, dan itu adalah untuk menyelesaikan mengumpulkan gulir gambar untuk menyelamatkan Ziling. Tapi pikiran itu tidak bisa lagi mendukung tindakannya, dan pada akhirnya, tubuh Chu Feng menjadi lemas, dan dia tanpa daya berbaring di tanah, hingga akhirnya tak sadarkan diri. Setelah Chu Feng kehilangan kesadarannya, dia tidak punya cara untuk menggunakan kekuatan mendalamnya, dan memblokir kedinginan di luar tubuhnya. Rasa dinginnya itu seperti binatang buas yang liar dan ganas. Dari segala arah, rasa dingin itu mengepung dan menyerangnya. Dengan sangat cepat, Chu Feng dipadatkan menjadi balok es besar, dan dia pun benar-benar membeku. "Chu Feng!" teriak Ziling. Melihat adegan itu, wajah Ziling sangat berubah, dan dia mulai berteriak dengan histeris. Pada saat itu juga kekuatan mendalamnya disegel, dan dia tidak bisa menggunakan kekuatan spiritualnya. Dia tidak tahu bagaimana keadaan Chu Feng, dan dia bahkan berpikir bahwa Chu Feng mati. Selama dia berpikir bahwa Chu Feng sudah mati, dan Chu Feng rela mati karena dirinya sendiri, air mata di matanya mulai mengalir seperti banjir, dan itu benar-benar membasahi wajahnya yang benar-benar cantik. Meskipun kekuatannya tidak cukup baik, ketekunannya patut dihargai. Sepertinya bocah ini benar-benar menguatkan hatinya untuk menyelamatkanmu. Bahkan dari sejak awal, dia tidak pernah berencana untuk melarikan diri, ucap spiritual jubah emas. Tapi pada saat itu, spiritualis dunia jubah emas muncul di sebelah Ziling tanpa suara. Dia kemudian berkata kepada Ziling, "Apakah kamu ingin melihatnya, betapa dia sangat mencintaimu?" tanya spiritualis jubah emas. Setelah berbicara, bahkan tanpa menunggu Ziling untuk menjawab, dia melemparkan lengan bajunya beberapa kali ke bawah istana, dan kedinginan yang menutupi bagian bawah istana terserap ke dalam lengan bajunya. Pada saat itu, istana di bawahnya telah kembali ke bentuk aslinya. Bahkan tidak ada satu pun helai garis yang tertinggal. Namun penampilan Chu Feng sangat berubah, dan Chu Feng saat ini benar-benar tidak dapat dikenali. Ada luka di permukaan pada seluruh tubuhnya,
dan tempat-tempat tertentu bahkan mengalami korosi, hingga memperlihatkan tulang putih yang menakutkan. Dia memiliki radang dingin yang masuk jauh ke dalam tulang-tulang di seluruh tubuhnya. "Chu Feng!" teriak Ziling. Melihat Chu Feng yang berada dalam keadaan itu, mata Ziling tiba-tiba melebar, mulut kecilnya sedikit terbuka, dan dia menunjukkan kejutan yang tak terkatakan dari dalam hatinya. "Apakah kamu pernah melihatnya? Ini adalah rasa sakit yang diderita tubuhnya. Bahkan ini jauh lebih serius daripada rasa sakit yang kamu derita. Namun, dia berpegang pada poin ini. Katakan sendiri, apa yang membuatnya bertahan?" Spiritualis dunia jubah emas tersenyum dan bertanya. Ziling pada saat itu sudah terisak-isak hingga tidak ada suara yang terbentuk, dan dia bahkan tidak bisa berbicara. "Nona kecil, kamu harus menghargai orang yang sangat mencintaimu seperti ini. Sisa-sisa yang aku tinggalkan di sini, semuanya adalah untuk orang-orang yang ditakdirkan untuk mendapatkannya. Namun karena ada beberapa orang yang terlalu rakus, sehingga aku tidak memberikan semua itu kepada mereka. Keterampilan bela diri peringkat 9 ini akan diberikan kepada kalian berdua. Aku harap kalian berdua bisa berkembang lebih cepat. Aku juga berharap suatu hari nanti, sosok kalian berdua bisa dilihat di tanah tempat para pahlawan berkumpul." Ucap spiritualis dunia jubah emas sambil dengan tenang tersenyum, dan tubuhnya mulai menghilang. Itu menjadi kecemerlangan 7 warna yang menutupi langit, dan setelah kecemerlangan 7 warna turun dan mendarat di tubuh Ziling, rantai formasi spiritual berwarna emas yang mengikat Ziling pun mulai menghilang. Dan ketika kecemerlangan 7 warna mendarat di tubuh Chu Feng, tubuh fisiknya yang hancur total segera pulih kembali. "Chu Feng!" teriak Ziling. Pada saat itu, Ziling yang telah mendapatkan kebebasannya kembali segera melompat, dan dia tiba di depan Chu Feng, lalu menopang tubuh Chu Feng yang sedang berbaring di tanah untuk naik ke atas. Chu Feng dengan bingung membuka matanya, dan ekspresi menyakitkan masih muncul di wajahnya. "Ziling, kamu!" ucap Chu Feng. Setelah melihat Ziling di depan matanya, kedua matanya tiba-tiba menyusut, dan dengan segera dia terkejut. Dia tidak bisa membantu, tetapi mengangkat kepalanya untuk melihat sekelilingnya. Dia menemukan bahwa semuanya begitu normal, dan rasa dingin yang menusuk tulang menghilang dengan sangat teliti, seolah-olah rasa sakit itu tidak pernah muncul. "Aku tidak terjebak dalam formasi ilusi sekarang kan?" ucap Chu Feng sambil menggosok kepalanya, dan dia bahkan curiga bahwa semua yang dia alami sebelumnya hanyalah ilusi. "Tidak, itu bukan ilusi. Itu semua memanglah nyata. Ketekunan kamu menggerakkannya, dan kamulah yang menyelamatkan aku," balas Ziling. Setelah melihat Chu Feng bangun, tubuh Ziling yang memikat itu segera jatuh, dan dia menerkam kepelukan Chu Feng sambil memeluknya dengan erat. "Ini," ucap Chu Feng dengan rasa tak percaya. Pada saat itu Chu Feng agak bingung, karena kebahagiaan ini datang terlalu tiba-tiba. Dia tidak pernah membayangkan, kalau dia akan mendapatkan Ziling begitu saja. Tapi tidak peduli apa, setidaknya, itu adalah sesuatu yang Chu Feng harapkan untuk terjadi. Jadi, dia tidak menahan diri lagi. Dia membuka lengannya, dan memeluk pinggang Ziling dengan erat. "Apa yang sedang kamu lakukan?" tanya Ziling. Tapi siapa sangka, di saat Chu Feng menyentuh Ziling, tubuhnya tidak bisa untuk tidak bergetar hebat, dan dia tanpa sadar menyingkirkan Chu Feng. Telapak tangannya yang membuat suara angin menusuk, itu juga terbang ke arah wajah Chu Feng. Tapi untungnya ketika telapak tangan itu berada setengah inci ke wajah Chu Feng seketika berhenti, dan baru saat itulah Chu Feng bisa lepas dari bencana. Melihat Chu Feng, sedikit rasa malu muncul di wajah Ziling. Setelah itu dia berdiri, lalu melompat, dan bergegas menuju bagian atas istana lagi. Dia membentang menuju keterampilan bela diri peringkat 9, dan kemudian meraihnya. "Ziling, kamu," ucap Chu Feng tanpa daya. Saat melihat adegan itu Chu Feng begitu ketakutan, bahkan hatinya hampir melompat keluar. Lalu dia berpikir dalam hatinya, gadis ini benar-benar menginginkan uang, tetapi dia sudah bosan hidup. Pikir Chu Feng. Setelah melarikan diri dengan gelisah, dia sebenarnya masih memiliki niat pada keterampilan bela diri peringkat 9.
Dia benar-benar tidak belajar dari pengalaman. Wush! Tapi siapa yang mengira bahwa kali ini, Ziling sebenarnya berhasil meraih keterampilan bela diri peringkat 9 di tangannya. Kemudian setelah itu, dia melayang dan turun. Dan ketika Ziling mendarat lagi, dia memegang tangan kiri Chu Feng, lalu dengan paksa memasukkan keterampilan bela diri peringkat 9 ke tangan Chu Feng sambil berkata, "Kamu simpanlah ini," ucap Ziling. Melihat keterampilan bela diri di tangannya, Chu Feng merasa sedikit ragu. Karena sebelumnya mereka sudah mencapai kesepakatan, bahwa keterampilan bela diri akan menjadi milik Ziling, dan bahan obat-obatan mendalam akan menjadi miliknya. Tidak peduli apa, keterampilan bela diri harus diberikan kepada Ziling. Namun setelah semua, itu adalah keterampilan bela diri peringkat 9. Itu adalah keterampilan bela diri yang tidak pernah ada yang melatih sebelumnya, bahkan di benua 9 provinsi. Memberikan keterampilan bela diri seperti itu kepada orang lain, ini benar-benar menyakiti hati Chu Feng. Chu Feng, berikan saja keterampilan bela diri peringkat 9 ini padanya. Selama kamu memberikan keterampilan bela diri padanya, mungkin kamu bisa menangkap hatinya dalam sekejap, dan mungkin gadis ini akan mencintaimu karena ini. Karena ini hanya keterampilan bela diri peringkat 9 yang tidak signifikan, bagaimana mungkin itu bisa dibandingkan dengan manfaat yang diberikan tubuh ilahi kepada kamu? Apakah ada kebutuhan untuk ragu-ragu? Ucap si ratu. Tapi ketika Chu Feng ragu-ragu, suara pengingat Daein si ratu terdengar di samping telinganya. Dengan pengingat perkataan si ratu, Chu Feng hanya bisa menggertakkan giginya. Dan ketika Ziling tertangkap, ia melemparkan tangannya dengan kecepatan seperti kilat, lalu menepuk keterampilan bela diri peringkat 9 di tangannya ke kepala Ziling. Mendengus. Dalam sekejap, peringkat 9 keterampilan bela diri menyentuh kepala Ziling. Lalu keterampilan itu menjadi seuntai cahaya, dan bersembunyi di otak Ziling dan menghilang. "Chu Feng, kamu," ucap Ziling tanpa daya. Menghadapi tindakan Chu Feng, wajah Ziling dipenuhi dengan kejutan. Matanya melebar, dan mulut kecilnya juga sedikit terbuka. Karena tidak peduli apa, dia tidak akan pernah berpikir bahwa Chu Feng benar-benar akan memberikan keterampilan bela diri peringkat 9 kepadanya. Untuk mengetahui bahwa itu bukan keterampilan bela diri yang normal, tetapi itu adalah keterampilan bela diri peringkat 9. Hehehe, karena aku sudah membuat janji, dan mengatakan bahwa keterampilan bela diri akan menjadi milikmu. Maka dari itu, teknik ini menjadi milikmu. Chu Feng tertawa dan berkata, itu sambil menunjukkan wajahnya yang acuh tak acuh. Melihat Chu Feng yang begitu tenang, hati Ziling berubah dengan cepat, dan ada perasaan yang tak terkatakan. Jadi, dia segera berkata dengan suara rendah. "Chu Feng, terima kasih banyak," ucap Ziling. "Mengapa kamu harus mengucapkan terima kasih? Oh iya, apakah keterampilan bela diri ini benar-benar keterampilan bela diri peringkat 9? Balas Chu Feng. Chu Feng dengan tidak peduli melambaikan tangannya, tetapi setelah itu, dia masih bertanya dengan penuh rasa ingin tahu. Ini adalah keterampilan bela diri peringkat 9, dan ini sangatlah mengesankan. Sepertinya master di sini adalah seorang ahli tingkat yang sangat tinggi, ucap Ziling sambil mengangguk. Benar, jika kesadaran yang dia tinggalkannya saja sudah begitu kuat, itu berarti bukankah dia sendiri sudah sangat luar biasa? Namun, sisa-sisa di sini terasa agak tua. Jika spiritualis dunia jubah emas itu benar-benar tuan di sini, lalu bukankah dia sudah hidup selama bertahun-tahun? Di ranah apa dia saat ini jika masih hidup? Kata Chu Feng. Meskipun tempat ini belum ada selama 1000 tahun, itu pasti sudah ada beberapa ratus tahun. Jika dia adalah seorang dewa bela diri yang melangkah ke tingkat puncak, maka tidak mustahil baginya untuk memiliki kehidupan beberapa ratus tahun. Jika dia berada di kerajaan Martial King, maka kita tidak perlu bahkan untuk membicarakannya. Selain itu, dia juga merupakan seorang spiritualis dunia. Jadi hidupnya akan selalu lebih lama dari orang yang normal, balas Ziling menjelaskan. Setelah mendengar kata-kata itu, Chu Feng juga mengangguk setuju. Tetapi dia menemukan bahwa,
Hal-hal yang diketahui Ziling tampaknya tidak kurang dari yang dia tahu, dan mungkin juga dia bahkan tahu lebih banyak darinya. Setidaknya dalam hal bidang kultivasi bela diri, dia tahu mereka lebih detail daripada Chu Feng. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Tetapi tepat pada saat itu, panggung batu di tengah panggung itu tiba-tiba bergemuruh, dan cahaya 7 warna yang diproyeksikan dari bagian atas istana juga dengan sangat cepat memudar. Pada akhirnya, istana yang menyimpan keterampilan bela diri peringkat 9 menghilang, dan langit-langit yang terbuat dari batu juga sudah kembali normal. Akan tetapi, gemuruh panggung batu tidak hilang seperti itu. Justru sebaliknya, mereka menjadi lebih keras dan lebih keras lagi. Dan mengikuti suara gemuruh itu, panggung rock sebenarnya secara bertahap tenggelam. Setelah panggung batu itu turun, Chu Feng dan Ziling dengan heran menemukan bahwa itu adalah sebuah lorong. Meskipun lorong itu sangat kecil, tapi itu tetaplah lorong. Sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan, ucap Chu Feng sambil bersukacita. Pertama-tama dia menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menjelajahinya sementara waktu, dan kemudian setelah menemukan bahwa tidak ada bahaya, dia segera berjalan terlebih dahulu. Lalu Ziling juga mengikutinya dengan cermat. Melewati lorong sekitar 1000 meter, ada pintu transparan yang muncul di depan. Di sana ada pintu formasi spiritual transparan, dan mereka bisa melihat segala sesuatu di sisi lain pintu. Ini, ucap keduanya secara bersamaan. Setelah Chu Feng dan Ziling melihat semuanya di sisi lain pintu formasi spiritual, mereka berdua langsung terkejut. Ini juga merupakan sebuah istana, dan istana itu persis sama dengan yang dimiliki Chu Feng dan Ziling sebelumnya. Namun di tengah-tengah istana itu, di sana terdapat panggung batu yang melingkar. Panggung batu itu sangat besar, dan luasnya kurang lebih 100 meter. Itu tampak seperti plaza kecil, dan ketika plaza itu berfluktuasi naik dan turun, dan sambil melayang di udara istana yang luas, plaza itu tampak seperti sihir yang tidak normal. Tapi itu bukanlah bagian yang penting-penting. Karena bagian yang pentingnya adalah, pada saat itu di atas panggung batu, itu memancarkan seutas cahaya yang menyelimuti ke bawah. Dalam cahaya itu, ada 88 orang yang duduk bersila di lantai. 88 orang itu adalah ahli absolut yang dikirim oleh kekuatan 8 sisi. Namun pada saat ini, mereka tidak memiliki wajah yang baik. Mereka diikat seperti disalib, tubuh mereka juga gemetar, dan mereka saat ini menggunakan kekuatan surga untuk melawan sesuatu. Meraung. Seketika saja seorang tetua di tingkat 1 dari surga tiba-tiba bergetar hebat, dan seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya. Setelah berbaring tanpa daya di tanah, dia mulai berjuang dengan susah payah dan berteriak dengan menyedihkan. Ketika dia berjuang, tubuhnya benar-benar mulai berputar. Suara-suara berderak terus terdengar dan keluar dari tubuhnya, seolah-olah tulang-tulang di seluruh tubuhnya telah hancur. Pada saat yang sama, tubuh fisiknya juga mulai berubah. Dan pada akhirnya, ia menjadi genangan darah. Melihat adegan itu, Chu Feng dan Ziling saling menatap dengan mata mereka, dan mereka berdua tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Untuk dapat dengan paksa mengubah seorang ahli di tingkat 1 ranah surga menjadi genangan darah, maka kekuatan menakutkan macam apa itu? Sialan, tidak ada harta karun di tempat ini, dan itu hanya formasi ilusi. Kami telah ditipu, teriak seseorang. Melihat pemandangan itu, seorang pria parubaya yang mengenakan jubah panjang berwarna merah menyala, itu meraung dengan marah. Dia adalah seorang ahli tingkat 5 dari ranah surga, dan dia adalah kepala lembah Dewa Api. Kepala Fire God Valley, jika bukan karena kamu yang terlalu tidak sabar, dan terbang cepat setelah melihat harta karun, mungkin kami tidak akan mengikuti kamu untuk melangkah ke formasi ilusi ini. Kamu telah menyebabkan kami pada saat ini terjebak dalam formasi ini, dan tidak dapat melarikan diri. Ucap seorang pria dengan rambut hitam dan alis seperti pedang sambil mendengus dingin. Orang itu juga memiliki kultivasi tingkat 5 dari ranah surga, dan dia adalah kepala lembah Dewa Pedang. Sampah. Jika kalian semua juga tidak memiliki hati yang egois, mengapa juga mengikuti aku dan menyusup ke tempat ini?
Kepala lembah Dewa Api berteriak. Kalian semua, sudah jangan berisik. Kekuatan formasi ini sangat kuat, namun tidak ada di antara kalian yang berkonsentrasi untuk menentangnya. Apakah kalian memiliki waktu luang untuk menyia-nyiakan kekuatan kalian, dan berdebat dalam keadaan seperti ini? Apakah kalian semua ingin mati di tempat ini? Tiba-tiba saja seorang lelaki tua dengan rambut yang mulai memutih di kedua sisi pelipisnya, itu berteriak dengan marah. Orang tua itu mengenakan jubah spiritualis dunia berwarna biru. Meskipun dia juga berada di tingkat 5 dari ranah surga, tapi aura orang itu sangat tebal, dan di pakaiannya bahkan ada lencana. Itu adalah lambang persekutuan spiritualis dunia, dan dia adalah wakil ketua World Spirit Guild. Hahaha, seperti yang diduga dari spiritualis dunia. Kamu sebenarnya masih tahu cara untuk melestarikan kekuatan kamu untuk melawan tekanan formasi ini. Tapi sayangnya, formasi ini bukanlah sesuatu yang bisa kalian lawan. Jangan kamu, bahkan jika leluhur tua dinasti Jiang datang, ia akan mengalami kesulitan melangkah keluar dari formasi ini, dan ia akan ditakdirkan untuk disempurnakan menjadi genangan darah, balas seorang tetua. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.